Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Astari Cahaya Kamila, dan teman saya, Admiral Jaihul Islam Purnomo, dan Delazrina Zainuria Muflihat. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan tentang tugas jurnal artikel yang kami buat, yaitu yang berjudul Inovasi Program Bimbingan Konseling pada Masa Pandemi COVID-19 dengan Teknik ELVN-VC. Dan pemaparan pertama, yaitu kajian pustaka yang akan dipaparkan oleh Admiral. Baik, terima kasih Saudara Astari. Apa suara saya terdengar? Terdengar. Baik, untuk kajian pustaka sendiri atau literatur review, saya akan mulai. Jadi, dalam masa pandemi COVID-19 ini, yang dimana semua hal berubah begitu ya, yang awalnya itu dari offline menjadi online yang harus dilakukan di rumah, tentu akan mengubah banyak hal, seperti di dalam dunia pendidikan yang harus berubah juga menjadi dari rumah gitu, yang juga merubah sistem penerapan bimbingan dan konseling. Salah satu inovasi dalam penerapan bimbingan dan konseling dalam masa pandemi ini adalah menggunakan teknik e-learning, voice note, and video counseling. Nah, menurut Fitri Kasih tahun 2020, e-learning, voice note, and video counseling ini adalah teknik pembelajaran yang bisa digunakan pada masa COVID-19 yang untuk memecahkan permasalahan yang bisa permasalahan-permasalahan dalam melakukan inovasi jarak jauh begitu ya. E-learning ini yang e-learning, video counseling, voice note yang selanjutnya disingkat ELVN-VC adalah teknik yang tak hanya dapat digunakan secara efektif dalam masa pandemi, namun bisa digunakan ke depannya sebagai penerapan media TIK dalam bimbingan konseling. ELVN-VC ini menggunakan beberapa media pembelajaran seperti learning yang berbasis web, di mana peserta didik bisa belajar web internet secara interaktif, mengumpulkan tugasnya di sana, absen di sana, dan melakukan banyak hal di sana. Yang selanjutnya adalah voice note yang dimana berfokus pada proses perekaman suara, yang dimana ini adalah ada fitur di WhatsApp gitu ya. Lalu yang terakhir adalah video counseling yang merupakan proses tatap muka menggunakan video call atau video conference. Yang mana pada akhirnya inovasi ini akan mengakibatkan program BK pada masa pandemi diperlukan suatu teknik yang efektif, dan ini merupakan solusi yang efektif begitu ya. Dan selanjutnya mungkin akan masuk ke pembahasan. Ya, selanjutnya yaitu pembahasan akan dijelaskan oleh Dela. Baik, terima kasih Saudara Astari untuk kesempatan dan waktunya. Baik, pembahasan. Fadilah SS Susilo AT dan Rahmawati 2019 menyebutkan layanan bimbingan dan konseling dari pertama kali muncul pada dekade 1960 dan 1970 dengan perangkat lunak, program Eliza dan Perry. Pada perkembangan awal layanan bimbingan dan konseling daring dilakukan berbasis teks, dan sekarang sekitar sepertiga dari situs menawarkan layanan konseling hanya melalui email. Layanan bimbingan dan konseling daring dapat berupa live chat, audio, dan video yang disampaikan menggunakan smartphone, komputer, atau perangkat lain. Online itu sendiri adalah jaringan atau daring atau keadaan saat sesuatu berhubungan ke dalam suatu jaringan atau sistem internet atau Ethernet. ASCA 2016 menyatakan bahwa konselor sebagai bagian dari masyarakat digital perlu untuk memilih menggunakan teknologi dan aplikasi perangkat lunak dalam meningkatkan layanan akademik, karir, dan perkembangan sosial emosional. Artinya, konselor berhak untuk menggunakan teknologi dan aplikasi perangkat lunak untuk membantu siswa mengetaskan dan
menangani permasalahan online sebagai media memiliki banyak sebutan dalam literatur akademis, antara lain cybermedia, digital media, media virtual, e-media, network media, dan media baru. Konsultasi atau komunikasi antara konselor dan konseli bisa dilakukan lewat telepon, email, messenger, Facebook, dan lain-lain. Sebelum melakukan electronic counseling, hal mendasar yang perlu dipersiapkan adalah konselor dan konseli harus memiliki paket internet yang memadai. Wibowo, Satria Elmi Harja S, Setianowe, dan Rohim 2020 mendeskripsikan media layanan bimbingan dan konseling melalui internet. Yang pertama, layanan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pelayanan konsultatif secara online. Yang kedua, layanan memberikan kemudahan bagi pembimbing dan pengarsipan data dan penyimpanan file. Penelitiannya Wibowo menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan dokumentasi. Layanan bimbingan dan konseling daring dapat berbentuk website, situs, telepon, handphone, email, chat, instant messaging, jejaring sosial, dan video conferencing. Pengarsipan data harus memperhatikan etika, seperti kerahasiaan, hukum, lisensi, sertifikat, dan pembimbing harus bekerja dalam bingkai profesionalitas sesuai tupoksinya. Hasil pembelajaran siklus 1, di mana belum semua mahasiswa dapat memahami materi pembelajaran dan paham dengan tugas yang diberikan, serta bisa mengikuti proses perkuliahan melalui e-learning sesuai dengan instruksi yang diberikan. Seperti tidak berpartisipasi aktif dalam diskusi di kelas, maya, virtual classroom. Hal ini sebagian besar tidak sesuai dengan teori pembelajaran e-learning yang menyatakan bahwa e-learning merupakan suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampainya bahan ajar ke mahasiswa atau siswa yang menggunakan media internet atau media jejaring komputer lainnya. Pengembangan e-learning merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemudahan pada proses belajar mahasiswa itu sendiri. Penerapan e-learning memiliki tujuan untuk meningkatkan penguasaan mahasiswa terhadap materi pembelajaran serta meningkatkan interaksi antara mahasiswa dengan dosen dan antar mahasiswa itu sendiri. Walaupun tidak semua terbukti tersampaikannya bahan ajar kepada mahasiswa dengan baik. Namun, sebagian materi ajar tentang teknik konseling sudah dapat dipahami oleh sebagian mahasiswa. Lalu selanjutnya terkait dengan hasil siklus 2 yang menggunakan voice note, di mana mahasiswa lebih memahami materi pembelajaran karena dosen menjelaskan materi melalui rekaman suara sendiri asli yang dapat didengarkan langsung oleh para mahasiswa melalui WhatsApp group walaupun voice note dan juga bisa mengirimkan suara unik dan lucu. Hal ini sesuai dengan tujuan dari voice note di WhatsApp yang memungkinkan pengguna untuk mengirim pesan suara secara mudah dengan fitur voice note. Di sini pengguna tidak perlu mengetik pesan dan yang akan dikirim ke pengguna lain atau dalam percakapan grup. Sesuai dengan fungsinya yang bisa mengirim pesan suara, maka dosen juga bisa menjelaskan materi pembelajaran dan informasi penting lainnya dengan menggunakan fitur ini. Dari pengalaman yang dilakukan mahasiswa, lebih senang jika dosen menerangkan materi perkuliahan melalui fitur voice note. Selanjutnya, dari hasil diskusi 3, yaitu strategi pembelajaran dengan menggunakan video counseling. Diperoleh hasil bahwa lebih banyak mahasiswa yang semakin paham dan terampil dalam menggunakan teknik-teknik yang dilatihkan karena mereka melihat langsung proses penggunaan teknik tersebut, serta adanya pengamatan atau yang melakukan analisis terhadap pelaksanaan teknik yang digunakan oleh teman sebagai guru pembimbing dan konseling. Selain itu, dosen pengampu mata kuliah juga menanggapi terhadap penggunaan teknik yang dilakukan mahasiswa yang berpraktik sehingga menambah pemahamannya terhadap teknik yang dipelajari. Temuan ini sesuai dengan fungsi dari video, yaitu digunakan untuk dalam proses pembelajaran. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini tentu saja memberikan tantangan baru untuk para dosen dan para mahasiswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran guna memahami materi strategi pembelajaran teknik konseling. Dalam hal ini, para mahasiswa belum dapat memahami materi, tugas, dan juga pembelajaran virtual
classroom yang sesuai dengan yang diinstruksikan yang diberikan. Hal ini berjalan tidak sesuai dengan harapan penyampaian teori bahwa dengan pembelajaran e-learning seharusnya dapat dimengerti dan disampaikan dengan baik. E-learning merupakan media internet yang digunakan untuk sistem pendidikan guna memperlancar, mempermudah, serta proses pembelajaran di saat pandemi COVID-19, yang dimana tidak dapat melakukannya proses pembelajaran secara bertatap muka. Banyak mahasiswa yang beranggapan bahwa tidak ada manfaat yang didapatkan dari e-learning, padahal sesuai dengan teori bahwa e-learning dapat memberikan kemudahan dan manfaat bagi mereka yang menggunakan teknologi dengan baik. Lalu hal ini menjadi sebuah tantangan bagi mahasiswa untuk menyesuaikan perubahan pembelajaran yang biasanya dilakukan bertatap muka di kelas, sekarang melakukan pembelajaran dengan virtual classroom. Setelah melakukan penelitian, para dosen menentukan strategi-strategi untuk guna mempermudah para mahasiswa untuk memahami materi yang diberikan, yaitu siklus menggunakan voice note. Karena dengan menggunakan voice note, para mahasiswa dapat dengan mudah memahami informasi materi yang penting baik pun sensitif yang diberi oleh para dosen. Lalu siklus menggunakan video counseling. Dibuktikan bahwa para mahasiswa semakin mudah dan memahami materi yang melihat teknik-teknik yang disampaikan melalui video, dan hal ini tentu saja memberikan gambaran yang lebih luas untuk memahami materi yang disampaikan. Baik, mungkin cukup sekian untuk kesimpulan mungkin akan disampaikan oleh Astari. Dan bagian selanjutnya itu simpulan akan dijelaskan oleh saya. Untuk mengatasi pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang semula adalah real classroom atau bertatap muka ke virtual classroom yang memberikan tantangan baru terhadap dosen dan mahasiswa, diperlukan sebuah strategi pembelajaran yang tepat menggunakan media online. Strategi tersebut adalah strategi ELVN-VC, yaitu e-learning, voice note, dan video counseling. Penggunaan e-learning dirasa oleh mahasiswa belum dapat memahami pembelajaran, tetapi untuk voice note dan video counseling, mahasiswa dapat dengan mudah memahaminya. Strategi ini sangat inovatif untuk menunjang pembelajaran daring. Sekian dari kelompok 4. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.